Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thani, amalu ismil fa'ilil muhalla bi'al. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai amalan isim fa'il. Kemudian pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai amalannya isim fa'il yang dia itu mujarrad, yang dia itu kosong dari al, tidak bersambung dengan al. Maka pada pembahasan ini kemudian dibahas ats-tsani, keadaan yang kedua dari isim fa'il, amalus mil fa'ilil muhalla bi'al, yaitu amalan dari isim fa'il yang dia itu bersambung dengan al. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-431. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa in yakun silata alfa fil mudi wa ghairihi i'maluhu qadir tudi. Dan jika isim fa'il itu bersambung dengan al, atau diawali dengan al, maka isim fa'il tersebut itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Baik itu untuk fa'il mudhi, ya, baik itu untuk zaman yang telah lampau, atau juga wa ghairihi, dan juga zaman yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini dan beliau mengatakan, hadhil halatu tsaniyatu min ahwalismil fa'ili. Ini merupakan keadaan yang kedua dari keadaan isim fa'il. Keadaan yang pertama itu kemarin yang tidak bersambung dengan al. Nah, ini adalah keadaan yang kedua. Wahia an yakuna muqtarinan bi'al, yaitu keadaan di mana isim fa'il itu bersambung dengan al. Faya'malu amala fi'lihi mutlaqan. Maka isim fa'il yang bersambung dengan al itu beramal seperti amalan fi'ilnya secara mutlak. Secara mutlak itu artinya tidak ada syarat-syarat yang mengikat. Bi ghairi taqayyudin bi zamanin muayyanin. Tanpa terikat dengan waktu tertentu atau zaman tertentu. Artinya bisa digunakan untuk zaman yang lampau, kemudian zaman sekarang dan juga zaman yang akan datang. Ini berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Karena isim fa'il yang dia mujarrad, yang tidak bersambung dengan al, itu syarat yang pertama, itu penggunaannya harus untuk hal atau istiqbal. Untuk keadaan sekarang atau keadaan yang akan datang. Sedangkan untuk yang bersambung dengan al ini, itu tidak terikat dengan zaman tertentu. Waduna an ya'tamida ala syai'in mimma dzukira. Dan juga isim fa'il yang bersambung dengan al ini untuk dapat beramal seperti amalan fi'ilnya itu tidak perlu bersandar dengan hal yang telah disebutkan sebelumnya. Karena untuk isim fa'il yang dia mujarrad yang tidak bersambung dengan al, untuk beramal seperti amalan fi'ilnya itu dia harus bersandar kepada sesuatu. Ya, seperti istifham, atau nafi, atau nida, dan seterusnya. Nah, untuk yang bersambung dengan al ini tidak disyaratkan seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan mutlak. Nahwu, contohnya, al-katimu
sirra ikhwanihi mahbubun. Al-katimu sirra ikhwanihi mahbubun. Seseorang yang dapat menyembunyikan rahasia dari saudara-saudaranya, itu orang yang dicintai. Maka di sini, fal-katimu mubtada'un. Maka lafadz al-katimu pada jumlah tersebut itu adalah mubtada'. Wa fihi dhamirun mustatirun. Dan di dalam al-katimu itu terkandung dhamir mustatir. Dan kita lihat al-katimu adalah isim fa'il yang bersambung dengan al. Nah, maka isim fa'il itu mengandung dhamir mustatir. Huwal fa'ilu, dan dhamir mustatir yang menjadi fa'il dari isim fa'il. Sirra maf'ulun bihi lismil fa'ili. Lafadz sirra itu menjadi maf'ul bih dari isim fa'il. Mahbubun khobarul mubtada'i. Dan lafadz mahbubun adalah khobar mubtada'. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-134. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Maka di sini ada al-kadhimina, ya, al-kadhimina. Itu isim fa'il, ya, isim fa'il kemudian dijamakkan. Nah, kemudian bersambung dengan al. Maka apa? Fal ghaidha, maka lafadz al-ghaidha setelahnya maf'ulun bihi lismil fa'ilil muhalla bi'al. Ya, al-ghaidha menjadi maf'ul bih bagi isim fa'il yang bersambung dengan al atau dihiasi dengan al. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa in yakun silata al ila akhirih. Ai maksudnya, wa in yakunismul fa'ili mabdu'an bi ahlil mausulati. Dan jika isim fa'il itu didahului oleh al, yang alnya itu adalah al mausulah, jadi membawa makna mausul. Fa innahu ya'malu amala fi'lihi. Maka isim fa'il yang dihiasi dengan al tersebut itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Fiz zamanil madhi wa ghairihi, baik itu untuk masa yang telah lampau dan juga selainnya. Kita lanjutkan, amalu siyaghil mubalaghati. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai amalan dari isim fa'il, kita masuk ke amalannya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu ya bentuk atau susunan yang menunjukkan makna mubalaghah. Menunjukkan makna sangat, ya, berlebihan dan banyak, yang seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-432 dan bait yang ke-433. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fa'aluna mif'aluna fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu fayastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili. Maka untuk lafadz fa'alun, kemudian atau mif'alun, atau fa'ulun, itu dia dapat menggantikan isim fa'il pada banyak keadaan. Ya, karena sighah mubalaghah itu sebetulnya makna yang dibawa
itu adalah makna fa'il atau makna isim fa'il. Nah, ini dapat menggantikan yang banyak atau banyak digunakan untuk menggantikan isim fa'il. Fayastahiqqu ma lahu min amalin. Maka dia berhak ya untuk beramal sebagaimana isim fa'il. Jadi lafadz fa'alun, mif'alun, fa'ulun itu berhak untuk beramal sebagaimana isim fa'il itu beramal, ya, atau layak atau pantas untuk beramal. Wa fi fa'ilin qalla dha wa fa'ili. Kemudian untuk lafadz fa'ilun dan fa'ilun itu juga dapat beramal seperti amalannya isim fa'il, tetapi qalla, lebih sedikit ditemui di antara ucapan orang Arab. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, mimma ya'malu amalal fi'li siyaghul mubalaghati. Dan di antara isim atau kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il itu adalah siyaghul mubalaghati, yaitu sighah mubalaghah atau struktur atau bentuk yang menunjukkan makna mubalaghah, sangat berlebihan banyak. Atau apa itu sighah mubalaghah? Wahiya kullusmin khuwila lil mubalaghati wat takfiri. Yang dimaksud sighah mubalaghah itu adalah setiap isim yang diubah atau dibentuk untuk menunjukkan makna mubalaghah, ya makna sangat atau berlebih, wat takfiri, dan juga menunjukkan makna banyak. Kita lihat catatan kaki. Huma mutaghayyirani. Dan mubalaghah dan juga takfir itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Nah, di mana perbedaannya? Fal mubalaghatu bi'tibaril kaifiyati. Maka kalau istilah mubalaghah itu yang menjadi pertimbangan itu adalah kaifiyah, yaitu cara atau gaya atau metode. Jadi menunjukkan kaifiyah. Caranya bagaimana? Kemudian wa takfiru, sedangkan yang namanya takfir bi'tibaril kammiyati. Kalau takfir itu yang menjadi pertimbangan itu adalah kuantitas, ya, banyaknya. Jadi kalau mubalaghah itu kaifiyah, cara atau bagaimana, sedangkan takfir itu yang dipertimbangkan, yang dilihat itu adalah kuantitasnya. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian wahiya kullusmin khuwila lil mubalaghati wat takfiri fil fi'li. Ya, fil fi'li min sighati fa'ilun atau fa'ilin ila ihdas siyaghil madhkurati. Jadi tadi di antara yang beramal seperti amalan fi'ilnya adalah sighah mubalaghah, yaitu setiap isim yang dibentuk, ya, dibentuk untuk makna mubalaghah dan takfir, yang dia itu yang menunjukkan perbuatan. Dan dibentuknya dari apa? Khuwilanya dari apa? Min sighati fa'ilun. Ya, dari bentuk fa'ilun atau isim fa'il ila ihdas siyaghil madhkurati. Ya, dibentuk dari fa'il menuju ke 5 atau menuju ke bentuk yang akan disebutkan. Ya, wahiya khamsun. Ada 5 bentuk dari sighah mubalaghah. Atau kita lihat catatan kaki. Wa qad ta'ti li ghairil mubalaghati. Dan terkadang walaupun bentuknya itu mubalaghah, tetapi terkadang dia itu datang tapi maknanya bukan untuk mubalaghah. Ya, maknanya makna fa'il biasa, yang menunjukkan makna fa'il, pelaku. Nahwu, contohnya, syarufa, ya, fi'il syarufa.
fahuwa syarifun. Maka isim fa'ilnya itu syarifun. Walaupun secara bentuknya, secara susunannya, itu seperti susunannya sighah mubalaghah. Tetapi ini maknanya makna isim fa'il, yaitu orang yang mulia. Wa karuma fahuwa karimun. Ya, kemudian karuma yang mengikuti wazan fa'ula, maka isim fa'ilnya juga karimun. Seolah-olah itu adalah sighah mubalaghah, tetapi itu maknanya fa'il, yaitu yang terhormat. Kita kembali ke atas. Nah, ada 5. Ya, wahya khamsun, ada 5 bentuk dari sighah mubalaghah. Al-awwalu atau al-ula, sighah yang pertama itu adalah fa'alun. Fa'alun. Fa'alun itu adalah wazan untuk sighah mubalaghah. Bitasydidil aini, dengan mentasydidkan ainnya. Ya, fa'alun, huruf keduanya ditasydid. Nahwu, contohnya, al-qaidun najihu laisa bi hayyabin indal faz'i. Al-qaidun najihu laisa bi hayyabin indal faz'i. Seorang pemimpin yang sukses itu tidak takut ya, ketika terjadi ketakutan atau kepanikan. Maka di sini ada hayyabin. Ya, hayyabin. Hayyabin itu berarti yang menunjukkan ketakutan atau keengganan yang sangat. Ya, karena mengikuti wazan fa'alun. Wa minhu ma hakahu Sibawaihi, dan di antara contoh dari penggunaan fa'al itu adalah apa yang dihikayatkan oleh Sibawaih. Beliau mengatakan, ammal asala fa ana syarrabun. Adapun madu, maka saya banyak minum madu. Fa syarrabun sighatu mubalaghatin. Maka lafaz syarrabun itu adalah bentuk dari mubalaghah, sighah mubalaghah. Wa qad amilat amalal fi'li, dan sighah mubalaghah itu yang seperti ini itu beramal dengan amalan fi'ilnya. Atau lafaz syarrabun di sini itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Fa fiha dhamirun mustatirun, dan pada lafaz syarrabun itu terkandung dhamir mustatir. Huwal fa'ilu, yang dhamir mustatir itu menjadi fa'il dari sighah mubalaghah tersebut. Wal maf'ulu al-asala. Dan yang menjadi maf'ul adalah lafaz al-asala yang di awal tadi, ammal asala. Ats-tsaniyatu, sighah mubalaghah yang kedua adalah mif'alun. Mif'alun bi kasril mimi. Ya, mif'alun dengan mengkasrohkan mim. Nahwu, contohnya, al-karimu min harun ibilahu lidhaifihi. Al-karimu min harun ibilahu lidhaifihi. Seorang yang dermawan itu banyak menyembelih untanya untuk dihidangkan bagi tamunya. Ya, untuk tamunya atau untuk dihidangkan bagi tamunya. Maka di sini ada min harun. Min harun itu sighah mubalaghah yang menunjukkan banyak menyembelih. Kemudian ibila, ya ibilahu pada ibilahu itu menjadi maf'ul bagi lafaz min harun. Ats-tsalitsatu, kemudian sighah mubalaghah yang ketiga, fa'ulun bi fathil fa'i, yaitu mengikuti wazan fa'ulun dengan memfathahkan fa-nya. Nahwu, contohnya, al-mu'minu syakurun rabbahu ala ni'amihi. Al-mu'minu syakurun rabbahu ala ni'amihi. Seseorang yang beriman itu banyak bersyukur kepada Rabb-nya karena nikmat-nikmat yang diberikan
kepadanya. Maka syakurun di sini itu adalah wazan dari sighah mubalaghah yang menunjukkan banyak bersyukur. Dan dia dapat beramal yaitu kepada Rabbahu. Kemudian wa tahwilu ila hadhihi thalathati bi kathratin. Dan diubahnya isim fa'il kepada ketiga bentuk ini, yaitu fa'alun, mif'alun, dan fa'ulun, itu banyak ditemui dari ucapan orang Arab. Jadi ini yang dominan, yang banyak digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna mubalaghah. Nah, kemudian beliau menyebutkan dua lagi. Ar-rabi'atu, sighah yang keempat, fa'ilun. Ya, fa'ilun bikasril aini wa ba'daha ya'un. Yaitu dengan mengkasrahkan ain dan setelahnya ada huruf ya. Nahwu contohnya, al-mu'minu rahimun bid-du'afai. Orang-orang yang orang yang beriman itu ya menyayangi kaum du'afa atau orang-orang yang lemah. Kemudian al-khamisatu yang kelima, fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Bikasril aini min ghairi ya'in, dengan mengkasrahkan ain tetapi tanpa ya. Kalau yang keempat tadi kan ada ya, al-khamisatu yang kelima ini fa'ilun, dia tidak ada ya-nya. Nahwu contohnya, la takun jazi'an inda syada'idi. La takun jazi'an inda syada'idi. Janganlah engkau itu ya menjadi putus asa, ya banyak putus asa ketika ditimpa musibah atau bencana. Maka jazi'an di situ adalah sighah mubalaghah yang mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna ya banyak putus asa. Wa tahwilu ila hadaini biqillatin. Dan diubahnya isim fa'il kepada dua bentuk ini, yaitu fa'ilun dan fa'ilun, itu lebih sedikit ditemui di ucapan orang Arab. Wa yanbaghi naqluhuma ila babi as-sifatil musyabbahati. Maka sudah selayaknya kedua sighah tadi, yaitu fa'ilun dan fa'ilun, itu keduanya dibawanya ke kategori ya, atau ke kelompok sifah musyabbahah. Nah, sifah musyabbahah itu adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini pembahasan yang berbeda. Ya. Nah, untuk sifah musyabbahah itu nanti akan dibahas pada babnya. Ya, sehingga fa'ilun dan fa'ilun itu ya di sini disebutkan selayaknya dipindahkan atau dibawanya ke kategori sifah musyabbahah. Wa hadhihi as-siyaghu la tusaghu illa min masdari fi'lin thulathiyyin muta'addin. Dan sighah-sighah ini atau bentuk-bentuk yang menunjukkan mubalaghah ini itu tidak dibentuk kecuali dari masdar fi'il thulathi, tapi fi'il thulathi yang muta'addi. Ya, fi'il thulathi yang muta'addi, yang transitif, yang memerlukan maf'ul. Ya, karena dia biasanya beramalnya kepada maf'ul. Ma'ada sighata fa'alin. Kecuali sighah yang bentuknya fa'alun yang pertama tadi. Fatusaghu minal muta'addi wal lazimi. Khusus untuk sighah fa'alun itu dapat dibentuk dari masdar fi'il thulathi yang muta'addi dan juga lazim. Kalau keempat yang lain itu harus dari yang muta'addi. Kalau lazim itu yang intransitif, yang tidak memerlukan objek. Kita lihat catatan kaki. Wa qad ja'at aidan sighatu fa'ulin minal lazimi. Dan sungguh telah datang juga sighah atau bentuk
fa'ulun atau wazan fa'ulun itu dari fi'il yang lazim, yang tidak memerlukan maf'ul. Mithlu, contohnya, dohukin. Ya, dohukin, orang yang banyak bertanya. Maaf, dohukun, orang yang banyak tertawa. Ya, orang yang banyak tertawa. Kemudian abusin. Abusin itu orang yang banyak ya cemberut. Ya, banyak bermasam mukanya. Kemudian basyushin. Ya, basyushin itu adalah orang yang ya banyak gembira atau tersenyum. Lakinnaha maqsuratun 'ala sama'i. Tetapi penggunaan fa'ul di sini itu terbatas pada sama saja. Artinya tidak dapat dikiaskan. Unzur ini dapat dilihat di An-Nahwul Wafi, ya pada kitab An-Nahwul Wafi, Al-Mujallad Ats-Tsalitsah jilid ketiga, Safhata Sittina wa Mi'ataini, pada halaman 260. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim." Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin." Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya, ada hallafin, kemudian mahin. Ya, hallafin dan mahin. Itu semua mengikuti sighah mubalaghah. Kemudian hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Itu semua juga sighah mubalaghah, hammazin, masya'in, ya kemudian binamimin. Kemudian manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Ya, ada manna'in, ya banyak menghalangi perbuatan baik, lil khairi, kemudian athim, ya banyak dosanya. Wahiya la tajri ala harakati mudhari'iha wa sukunatihi. Dan sighah mubalaghah ini itu tidak mengikuti harokat-harokat mudhari'nya dan sukun dari mudhari'nya. Ini merupakan pembahasan dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Ya, dikatakan dia hanya dapat isim fa'il yang tidak bersambung dengan al, itu hanya bisa digunakan untuk hal, ya keadaan sekarang, dan mustaqbal untuk masa yang akan datang, karena dia mengikuti fi'ilnya dari sisi harokat dan sukunnya. Nah, kalau ini sighah mubalaghah itu tidak mengikuti harokat mudhari'nya dan sukunnya. Birraghmi, walaupun min istimaliha ala hurufihil asliyati. Ya, walaupun sighah mubalaghah itu mengandung huruf-huruf mudhari' yang asli. Walihada, dan oleh karena itu, humilat ala ismil fa'ili la 'alal fi'li. Ya, oleh karena itu dia ya dibawanya itu kepada isim fa'il, bukan kepada fi'il. Bisyurutil madhkurati fismil fa'ili, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada isim fa'il. Artinya untuk dapat beramal itu amalannya sama. Maaf. Untuk dapat beramal itu syarat-syaratnya sama dengan syarat yang disebutkan pada isim fa'il. Karena disebutkan untuk dapat beramal itu ya seperti untuk menasobkan. Untuk menasobkan itu dia harus untuk makna hal atau mustaqbal atau bersandar kepada sesuatu.
Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulun fa'ulu ila akhirih. Ya, maksudnya inna sighata fa'alin wa mif'alin wa fa'ulin tughni 'inda iradatal kathrati an sighati fa'ilin. Ya, karena atau bahwa bentuk atau struktur fa'alun, kemudian mif'alun dan fa'ulun itu cukup. Ya, ketika dikehendaki makna dari sighah fa'il atau isim fa'il yang kathrah, yang menunjukkan banyak atau sangat. Jadi itu maksudnya sighah mubalaghah. Maksudnya anismil fa'ili, yang menunjukkan makna isim fa'il. Tsumma dzakara, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan anna hadhihi siyagha tastahiqqu ma yastahiqquhu fa'ilun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sighah-sighah ini, bentuk-bentuk ini itu pantas menerima apa yang diterima oleh fa'il. Nah, apa saja itu? Minal amali, yaitu dari sisi amalan, artinya sighah mubalaghah juga layak untuk beramal sebagaimana isim fa'il, indastifa'i syurutil madhkurati fismil fa'ili. Ketika terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan ya pada isim fa'il. Yaitu tadi untuk hal dan istiqbal, untuk keadaan sekarang dan masa yang akan datang, kemudian bersandar kepada sesuatu. Ya, seperti kepada istifham, ya, penafian, nida, dan lain sebagainya. Kemudian, thumma bayyana anna isti'mala sighatai fa'ilin wa fa'ilin qalilun fil mubalaghati. Kemudian, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa penggunaan dua sighah, yaitu fa'ilun dan fa'ilun, itu sedikit ya, di ucapan orang Arab untuk menunjukkan makna mubalaghah bin nisbati thalathatil uwali, jika dibandingkan dengan tiga yang pertama, yaitu fa'alun atau mif'alun atau fa'ulun. Kita lihat catatan kaki. Hunaka siyagun ukhra tufidul mubalaghata. Ya, kemudian masih ada sighah atau struktur atau bentuk-bentuk yang lain yang dia itu membawa makna mubalaghah. Nah, apa bentuk yang lain tersebut? Wa minha, di antaranya fi'ilun, yaitu mengikuti wazan fi'ilun bikasri awwalihi wa tasydidil aini, dengan mengkasrohkan fa-nya yang pertama, kemudian mentasydidkan ainnya. Wal aktsaruna ala annaha sama'iyatun, dan kebanyakannya penggunaan untuk wazan fi'ilun sebagai sighah mubalaghah itu sama'i, ya, tidak dapat dikiaskan pada mayoritas keadaannya. Wa qad dzakara Ibnu Qutaibah, dan sungguh Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala telah menyebutkan fi Adabil Katibi, pada kitab beliau Adabul Katib, safhata 30 wa 300, pada halaman 330, annahu katsirun. Ya, menurut Ibnu Qutaibah itu banyak yang menggunakan atau banyak kata yang mengikuti wazan fi'ilun dan dia itu digunakan untuk makna mubalaghah. Mithlu, contohnya sikirin, ya, contohnya sikirun, pemabuk. Wa khimmirin, kemudian khimmirun, peminum khamr. Kemudian wa aisyiqin, ya, contohnya aisyiqun, yang terkasih. Wa sikitin, contohnya sikitun, pendiam. Jadi banyak yang mengikuti wazan fi'ilun. Wa idza thabatat kathratuha, dan jika ya sudah ditetapkan banyak yang mengikuti wazan fi'ilun, falimadza la yasihhul qiyasu, maka mengapa ya tidak boleh dikiaskan?
kalau sudah banyak yang mengikuti wazan tersebut. Ya. Ya, ini pendapat dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Mengapa sama'i? Mengapa tidak dikiaskan? Karena banyak penggunaannya dalam bahasa Arab. Wa qad qarraral majma'ul lughawiyyul qahiriyyu annaha qiyasiyatun. Ya, bahkan sungguh federasi atau dewan bahasa dari Kairo itu sudah menetapkan bahwa fi'ilun ini, ya sighah fi'ilun itu dapat dikiaskan untuk sighah mubalaghah. Wa minha mif'alun, dan contoh yang mengikuti sighah mubalaghah adalah mif'alun. Nahwu contohnya innahu mis'aru harbin. Sesungguhnya dia adalah orang yang banyak mengobarkan peperangan. Ai yakthuru ish'aluha. Ya, maksudnya adalah ya banyak mengobarkannya, ya banyak mengobarkan peperangan. Unzur, ini dapat dilihat di An-Nahwul Wafi Al-Mujallada Tsalitsa jilid ketiga safhata 59 wa mi'ataini pada halaman 259. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan lil mutsanna wal jam'i min ismil fa'ili wa siyaghil mubalaghati amalul mufradi. Jadi untuk isim fa'il dan sighah mubalaghah yang mutsanna dan jamak itu amalannya seperti amalannya mufrad. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-434. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma siwal mufradi mithlahu ju'il fil hukmi wasyuruti haitsu ma amil. Ya. Kemudian beliau mengatakan, maka dan apa yang selain mufrad, yaitu dari isim fa'il dan sighah mubalaghah, itu ju'ila fil hukmi wasyuruti haitsu ma amil. Itu dijadikan baik dari hukum dan syarat-syaratnya itu sama dengan isim fa'il dan sighah mubalaghah. Jadi baik bentuknya mutsanna atau jamak itu sama hukum dan syaratnya. Haitsu ma amila, ya ketika itu dia beramal. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, ai maksudnya inna ghairal mufradi, ya bahwa yang tidak berupa mufrad selain yang mufrad, berarti yang mutsanna dan jamak, min ismil fa'ili wa amtsilatil mubalaghati, yang dibentuk atau yang selain mufrad dari isim fa'il dan ya bentuk yang atau struktur yang menunjukkan makna mubalaghah, mithlul mufradi fil amali wasyuruti, itu sama dengan mufradnya dari sisi amalan dan syaratnya. Fayadkhulu fi dzalika al-mutsanna, maka yang masuk dalam ghairul mufrad itu adalah mutsanna wal jam'u, dan juga jamak. Sawa'an kanal jam'u jam'a mudzakkarin saliman, ya sama saja baik itu jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, au jam'a muannatsin, atau juga jamak muannats, au jam'a taksirin, atau jamak taksir. Itu semua sama, bisa beramal seperti amalan fi'il, tetapi hukum dan syaratnya itu sama dengan mufradnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-2, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala aminal baital haram, wala aminal baital haram. Ya. Dan tidak atau janganlah mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Ya.
Maka apa? Fa'amina ismu fa'ilin. Maka lafat amina itu adalah isim fa'il. Wa huwa jam'u mudzakkarin, ya salimin atau salimun bisa. Wa huwa jam'u mudzakkarin salimun, itu adalah jamak mudzakkar salim, mufraduhu amun. Ya, yang mufradnya itu adalah amun. Kemudian jamaknya amuna atau amina. Wa qad amila amalal mufradi, dan sungguh dia beramal seperti amalan mufrad. Fannasobal maf'ula bihi, maka lafat amina itu dapat menasabkan maf'ul bih. Yaitu apa? Al-baital haroma, yaitu lafat al-baital haroma. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ya, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Yaitu orang-orang yang banyak yang menyebutkan nama Allah, dan juga ya laki-laki yang banyak menyebutkan nama Allah, dan juga para wanita yang banyak menyebutkan nama Allah. Falafdzul jalalati Allah, maka lafdzul jalalah Allah mansubun bi adz-dzakirina. Itu mansub karena lafat adz-dzakirina. Wa huwa jam'u dzakirin, dan lafat adz-dzakirina itu jamak dari isim fa'il dzakirin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ada pada lafat adz-dzakirina. Wa qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khusya'an absaruhum. Khusya'an absaruhum. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka. Fa'absaruhum fa'ilun li khusya'an. Maka lafat absaruhum adalah fa'il bagi lafat khusya'an. Wa huwa jam'u khasyi'in. Dan itu adalah jamak dari isim fa'il khasyi'in. Wa min amthilati jam'i siyaghil mubalaghati qaulus syairi. Dan di antara contoh dari jamaknya sighah mubalaghah itu ada pada ucapan penyair. Ya, di mana seorang penyair mengatakan, "Tsumma zadu annahum fi qaumihim ghufurun dzambahum ghairu fukhur." Ya, kemudian mereka menambahkan bahwa mereka yaitu sudah memaafkan ya kesalahan-kesalahan mereka pada kaum mereka. Ghairu fukhur, ya tanpa membanggakan diri atau sombong. Maka di sini apa? Atau kita lihat catatan kaki, ghairu itu adalah khobarun tsanin li anna. Ya, jadi lafadz ghairu adalah khobar yang kedua bagi anna. Jadi khobar anna yang kedua marfu'un, yang dia itu dibaca marfu'. Fa'amala syairu jam'a sighatil mubalaghati ghufurun. Maka syair, penyair itu membuat jamak dari sighah mubalaghah, yaitu ghufurun, itu beramal seperti amalan fi'il. Wa huwa jam'u ghafurun atau jam'u ghafurin. Dan ghufurun itu adalah jamak dari ghafurun, yaitu sighah mubalaghah. Itu kemudian apa? Amalal mufradi, beramal seperti amalannya mufrad. Fanasabal maf'ula bihi dzambahum, maka dapat menasabkan maf'ul bih yaitu lafat dzambahum. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang terkandung pada lafat ghufurun. Ya, kemudian yang berikutnya jawazu idhafatismil fa'ili ila maf'ulihi au nasbihi lahu.
Yaitu bolehnya mengidhofahkan isim fa'il kepada maf'ulnya, atau boleh juga yang menasabkan maf'ul bih karena isim fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-435. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wansib bidhil i'mali tilwan wakhfidhi wahwa linasbi ma siwahu muqtadhi. Ya. Yaitu nasabkanlah dengan ini, ya, dengan amal, ya, dengan beramal, maksudnya yang beramal tadi isim fa'il. Ya, kemudian isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat. Tilwan, yaitu ketika maf'ulnya itu terletak setelahnya, ya, terletak langsung setelahnya. Wakhfidhi, kemudian boleh juga dimajrurkan. Ya, boleh dinasabkan, boleh dimajrurkan. Nah, kemudian ada ini wahwa linasbi ma siwahu muqtadi. Nah, kalau misalnya dimajrurkan tetapi isim fa'il tersebut berasal dari fi'il yang memerlukan lebih dari satu maf'ul. Ya, katakanlah memerlukan 2 maf'ul atau 3 maf'ul. Maka maf'ul yang pertama itu dimajrurkan, ya. Kemudian maf'ul yang lain, yang kedua dan ketiga itu tetap dinasabkan. Itu maksud dari syair ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, taqaddama annasmal fa'ili ya'malu 'amalal fi'li bi syartaini. Telah berlalu penjelasan bahwa isim fa'il itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya, namun dengan 2 syarat. 2 syaratnya apa? Wahuma kaunuhu lil hali awil istiqbali, yaitu penggunaannya itu harus untuk masa sekarang atau masa yang akan datang, ma'a'timadihi ala syai'in mimma taqaddama. Ya, dengan bersandar kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, tadi kalau tidak istifham, ya kemudian nafi atau nida dan lain sebagainya. Wa dzakara huna, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan di sini anna wujudasy syartainil madhkuraini la yujibu al amalasmil fa'ili. Anna wujudasy syartainil madhkuraini la yujibu amalasmil fa'ili. Bahwa terdapatnya 2 syarat yang disebutkan tersebut itu tidak kemudian mengharuskan atau mewajibkan isim fa'il tersebut beramal. Ya, misalnya 2 syarat itu terpenuhi, tidak kemudian wajib untuk beramal. Bisa juga tidak, bisa juga diidhofahkan. Bal yajuzu idhofatuhu ila maf'ulihi. Ya, bahkan boleh juga, walaupun kedua syarat tersebut terpenuhi, tetapi boleh juga diidhofahkan kepada maf'ulnya. Bi syarti an yaqa'a ba'dahu. Ya, dengan syarat maf'ulnya itu terletak tepat setelah isim fa'il tersebut. Fala yafsilu bainahuma fasilun. Maka antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu tidak ada sesuatu yang menjadi perantaraan, tidak ada sesuatu yang menyela di antara isim fa'il dengan maf'ulnya. Fataqulu, maka engkau katakan, hadza katibunid darsa. Ini adalah seseorang yang menuliskan pelajaran. Atau boleh juga ini kalau katibunnya dianggap beramal, kemudian ad-darsa dianggap maf'ul bihnya kemudian dibaca mansub. Atau boleh juga au katibud darsi. Ya, katibud darsi. Ya, ini atau katibud darsi. Ya, diidhofahkan. Maknanya sama, ini adalah penulis pelajaran. Wa minhu qauluhu, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya.
Ya faqad qara'a Hafsun bil idhofati. Maka sungguh salah seorang ulama qiraah yaitu Hafs itu membacanya seperti ini. Ya innallaha balighu amrih dengan diidhofahkan. Dan kita tahu bahwa ya riwayat ini Hafs ya dari Asim an Asim itu ya, riwayat yang paling populer ya, di negeri kita. Maka kita ya kebanyakan bacanya innallaha balighu amrih. Wa qara'al baquna bitanwini, akan tetapi ulama qiraah yang lain ya berarti ini qiraah yang 7, berarti 6 ulama qiraah yang lain itu membacanya dengan tanwin, berarti balighun. Kemudian wa nasbi amruhu atau amrohu. Ya, jadi innallaha balighun amroh. Innallaha balighun amroh. Itu ulama qiraah yang lain membacanya seperti itu. Alal maf'uliyati. Karena lafadz amrohu itu dianggap sebagai maf'ulnya. Qala Makkiyun, ya berkata Makki, itu ulama qiraah, beliau mengatakan wahuma lughatani fi itsbatit tanwini fismil fa'ili. Dan kedua cara membaca tersebut itu adalah dua dialek ya, pada menetapkan tanwin, ya itsbatit tanwini, menetapkan tanwin pada fismil fa'ili, pada isim fa'il, ya berarti balighun, itu menetapkan tanwin. Idza kana bima'nal hali awil istiqbali. Jika maknanya itu makna yang sekarang atau masa yang akan datang. Wa hadzfihi, atau dengan menghapus tanwin menjadi innallaha balighu amrih. Yaitu dua dialek atau cara membaca. Wa qad madhalahu nadhairu, dan sungguh telah berlalu sebelumnya yang serupa atau sama dalam pembahasan ini. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Kashfu Al-Mujallada Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Arba'in wa Isrina wa Thalathimi'atin, pada halaman 324. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana maf'uluhu ghairu talin lahu. Nah, jika maf'ulnya itu tidak tepat mengikuti isim fa'il, ya bi an fasala bainahuma fasilun, di mana antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu ada sesuatu yang menjadi perantaraan, ada sesuatu yang menyela. Wajaba nasbuhu, maka wajib untuk menasabkan maf'ulnya. Ya, jadi kalau antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu ada suatu kata yang menyela, yang menjadi perantaraan, maka wajib menasabkan maf'ul bihnya. Mengapa? Lita'adzuril idhafati bisababil fasli. Ya, karena uzur atau tidak mungkin untuk mengidhafahkan karena ada yang menyela di antara mudhaf dengan mudhaf ilaihinya. Ya, jadi ada uzur di situ karena antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu ada kata yang lain. Ya, maka di sini wajib dinasabkan maf'ul bihinya. Nahwu contohnya, hadza katibun al-yauma ad-darsa. Hadza katibunil yauma ad-darsa. Ini, orang ini merupakan penulis pelajaran pada hari ini. Maka perhatikan antara isim fa'il, katibun, dengan maf'ulnya yaitu ad-darsa, itu ada kata yang menjadi perantaraan, yaitu al-yauma, yaitu dzarafnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka perhatikan di sini itu ada ja'ilun. Ya, ja'ilun itu isim fa'il. Kemudian maf'ulnya yang mana? Khalifatan. Nah, di sini khalifatan itu wajib dinasabkan
Karena apa? Antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu ada perantaraan yaitu jar majrur fil ardi. Kemudian beliau melanjutkan fa in kana lismil fa'ilil mustawfi lisyuruti maf'ulani au thalathatun. Dan maka jika isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat untuk beramal seperti amalan fi'ilnya itu memerlukan 2 maf'ul atau memerlukan 3 maf'ul. Maka bagaimana? Wa udhifa ila wahidin minha. Maka diidhofahkan di salah satu di antara maf'ul-maf'ul tersebut. Ya, misalnya maf'ulnya 2, ya berarti diidhofahkan kepada salah satunya saja. Misalnya yang pertama. Kalau maf'ulnya perlu 3, ya diidhofahkan ke salah satu dari ketiganya. Kemudian apa? Wajaba tarkul baqi maf'ulan bihi mansuban kama kana. Kemudian maf'ul yang tersisa bagaimana? Wajib membiarkan maf'ul yang tersisa itu sebagai maf'ul bih yang dibaca mansub sebagaimana sebelumnya. Ya. Nahwu contohnya ana dhannu Khalidin musafiron. Ana dhannu Khalidin musafiron. Saya menyangka Khalid sedang bepergian. Nah, kita tahu dhannun itu isim fa'il dari dhanna. Dhanna itu memerlukan 2 maf'ul. Asalnya apa? Ana dhannun Khalidan musafiron. Ana dhannun Khalidan musafiron. Ada 2 maf'ul di situ. Kemudian Khalidan sebagai maf'ul yang pertama itu diidhofahkan menjadi ana dhannu Khalidin. Nah, kemudian musafironnya bagaimana? Itu tetap dibaca mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Kemudian yang contoh yang berikutnya. A'anta mukhbiru Aisamin as-safara qariban. A'anta mukhbiru Aisamin as-safara qariban. Apakah engkau memberitahu Aisam bahwa perjalanan kita atau perjalanan itu sebentar lagi? Nah, di sini ada mukhbiru. Mukhbiru itu isim fa'il dari akhbaro yukhbiru. Dan akhbaro yukhbiru itu termasuk fi'il yang memerlukan 3 maf'ul. Jadi asalnya apa? A'anta mukhbirun Aisaman as-safara qariban. Ada 3 maf'ul di situ. Maka maf'ul yang pertama Aisaman diidhofahkan menjadi mukhbiru Aisamin. Kemudian as-safara qariban sebagai maf'ul yang tersisa itu tetap dimansubkan sebagai maf'ul. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wansib bidzil i'mali ila akhirih. Ai maksudnya wansib bidzil i'mali, dan nasabkanlah dengan amalan ini, ai sahibul i'mali, yaitu yang melakukan amalan tersebut. Apa itu? Wa huwa ismul fa'ilil mustawfi lisyuruti, yaitu isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat. Tilwan, ya, apa maksud dari tilwan? Ai maf'uluhu alladhi yatluhu wa yaqa'u ba'dahu, yaitu maf'ulnya yang mengikutinya dan terletak setelah isim fa'il. Au jurrahu biidhofatihi ilaihi, atau boleh juga dimajrurkan dengan maf'ulnya itu diidhofahkan kepada isim fa'ilnya. Fa in kana ismul fa'ili yatatallabu aktsara min maf'ulin, dan jika isim fa'il itu memerlukan lebih dari 1 maf'ul, wa udhifa ilal awwali, maka yang pertama itu diidhofahkan kepada isim fa'ilnya, nusiba ma'adahu, dan yang selainnya itu dinasabkan sebagaimana contoh yang ada di paragraf sebelumnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.